Kali ini gua beneran. Saat masalah Honda yang sebenarnya sampai sekarang belum selesai, permasalahan rangka lipat, bodi kerupuk, crankcase mudah pecah, yang isunya itu sekarang masih rame banget. Yang Honda entah mengambil pelajaran apa kagak dah, pokoknya mereka malah menaikkan motor mereka dengan kualitas yang kayak gitu nih. Naik hingga 3 juta rupiah. Itu 3 juta duit bukan gepokan daun. Buset dah. Tapi sebenarnya alasannya kenapa sih? Sedangkan kita tahu dah bagaimana kualitas Honda sekarang yang lagi menghadapi masalah trust terhadap masyarakat, yang emang trust isunya tuh lagi rame banget, tapi mereka malah menaikkan harga motor mereka. Pastinya ini emang bener jadi rame banget. Jadi emang isu ini tuh kemarin masih anget banget, masih baru banget. Sejak videonya di-upload, Honda bener-bener menaikkan harga motor Matic mereka hingga 3 juta rupiah di beberapa varian Matic mereka. Tapi kira-kira alasannya kenapa? Apakah yang udah beli Matic Honda di harga normal kemarin yang bisa dibilang masih murah, apakah mereka harus beruntung atau mereka harus nyesel? Alasannya kenapa? Apakah ada improvisasi kenaikan kualitas, atau emang Honda sekarang lagi FOMO-nya karena ngerasa Matic mereka paling laris di pasaran, terus mereka jual mahal? Apa alasannya? Makanya langsung aja kita bahas. Halo semuanya, balik lagi di Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas tentang Honda yang bener-bener naikin harga motor Matic mereka hingga 3 juta rupiah. Di balik isunya yang sekarang ini lagi rame banget, lagi panas banget, lagi riweuh dah pokoknya mah. Tapi emang Honda nekat naikin Matic mereka hingga 3 juta rupiah. Kira-kira alasannya kenapa Honda bener-bener bisa nekat banget? Kalau misalkannya naik mungkin let's say 200 ribu, 300 ribu, ya sejuta dah. Ini 3 juta harganya, buset. Tapi ya terlepas dari banyaknya isu dan berita ini, sebenarnya ada alasannya kenapa Honda menaikkan harga beberapa varian motor Matic mereka, ya sebagian besarnya sebenarnya. Tapi buat kalian yang nanya, bang, motor Matic apa aja sih yang Honda naikin harganya? Yang pertama adalah Honda Vario 160 CBS, yang dimana naik dari 27 juta 440 juta jadi 28,480 juta. Berapa juta tuh naiknya? Yang kedua ada PCX 160 CBS dari 32 juta 920 ribu jadi 34,250 ribu. Dan untuk Scoopy ya naiknya kurang lebih 250 ribuan. Bahkan Honda Beat yang paling murah sekarang ini harganya sekarang udah 19 jutaan. Lantas kenapa Honda bener-bener nekat naikin harga motor mereka? Nah, alasan yang pertama adalah kenaikan komponen. Mampus gak tuh? Sekarang kemarin aja kita tahu bagaimana komponen Honda. Nah, sekarang ini komponen global itu naik lagi. Jadi emang dikutip dari beberapa situs otomotif yang dimana sesuai dari klarifikasi Honda, kalau misalkannya harga logam seperti aluminium, baja, dan komponen elektronik mengalami lonjakan global. Jadi ya kalau misalkannya logam naik, otomatis rangka, velg, bahkan ECU juga ikut naik. Apalagi motor-motor Matic Honda sekarang emang udah canggih, ISS, ISP Plus, dan juga yang lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah biaya distribusi dan juga logistik yang naik juga. Pasca pandemi dan juga konflik global, biaya pengiriman dan bahan bakar transportasi meningkat, terutama buat distribusi dari pabrik ke dealer-dealer di pelosok yang ada di seluruh Indonesia. Sedangkan kita tahu kalau misalkannya dealer-dealer Honda itu sangat bener-bener merata, bahkan bisa dibilang dealer dengan jumlah paling banyak yang ada di Indonesia, ya Honda, termasuk ketersediaan suku cadang dan juga bengkel-bengkel resminya itu merata sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Terus ya ada beberapa fitur dan teknologi baru yang sebenarnya ya udah bukan rahasia umum kalau misalkannya mereka menambahkan ini untuk menutupi kekurangan dari material dan komponen yang mereka pilih. Jadi meskipun emang materialnya sekocak yang ada sekarang gitu daya dengan isu-isunya yang bikin greget pokoknya. Nah, mereka tutupi itu dengan beberapa teknologi. Misalnya Vario 160 dengan ISP Plus-nya, ada juga PCX dengan keyless dan juga ISS-nya. Bahkan sekarang Beat juga 110 cc udah kayak Matic gambot anjir. Pokoknya makin banyak dah fitur-fiturnya. Kayak Scoopy juga sekarang kan udah keyless juga ada. Kagak sekalian tuh Honda ABS, traction control, wheelie control juga dah tuh ya. Assist gripper clutch juga dah tuh. Jadi emang ada kenaikan harga pada komponen material yang Honda gunakan. Lantas apakah dengan ini Honda seharusnya tidak usah menggunakan bahan logam ataupun aluminium? Coba baik buat pakai bambu ataupun pakai kayu mahoni gitu biar meningkatkan sejahtera orang-orang yang petani yang nebang pohon gitu atau apa dah pokoknya mah. Jadi emang sebenarnya ini adalah opsi yang sangat sulit bagi Honda. Kalau misalkannya mereka juga menaikin harga motor mereka, sebenarnya mah kagak bakal mempengaruhi loyalitas konsumen. Kita mah mau Honda mau semahal apapun,
mau kualitasnya seperti apapun bakal tetap beli. Tapi kalau misalkan kita lihat kasus ini malah Riva jujur malah pengen ketawa anjir lah pokoknya. Ini naikin harganya emang bisa dibilang tidak terlalu murah, tapi emang relatif lebih mahal. Yang pastinya hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar juga khususnya buat konsumen-konsumen ataupun fanatik-fanatik Honda. Jadi ya bisa dibilang selamat buat kalian yang udah beli motor Honda dengan harga yang lebih murah, karena faktanya sekarang harga motor Matic Honda bisa dibilang harganya relatif lebih mahal. Terus ya emang kita juga tidak bisa menyalahkan kalau misalkannya ada ekspansi harga terlepas dari bagaimana kualitas material secara global yang harganya naik. Karena ya kita tahu dah bagaimana ini adalah dampak dari isu konflik yang emang lagi terjadi di beberapa negara. Jadi kalau misalkannya kita lihat di sini bisa dibilang turut berduka juga buat pabrikan-pabrikan yang harus kembali muter otak dah tuh kira-kira kalau misalkannya harganya dinaikin tapi kualitas materialnya sama, harus ditutupin pakai apa? Karena juga yang namanya konsumen gitu ya. Kadang kita mah kagak mau tahu dah pokoknya mah. Kalau misalkannya harganya naik harus ada peningkatan. Kagak ada alasan material komponen global yang naik atau apa gitu ya. Pokoknya udah sabar dah ya Ondo ya. Goblok. Ya seperti yang Ripan tadi bilang, pastinya ada beberapa dampak terhadap konsumen. Misalnya yang pertama, kita bakal lebih selektif nih. Kira-kira kita bakal beli motor Honda atau kompetitor yang lain ataupun pabrikan yang lain karena kita lihat komparasi dari harga. Terus ya cicilan juga bakal makin berat dah tuh. Secara harga eventnya juga pasti nambah naik juga. Terus yes, pasar motor bekas makin ramai. Karena kalau misalkannya kita beli yang baru gitu ya, harganya makin mahal, mending baik kita beli yang bekas. Meskipun yang bekas juga harus diservis lagi ujungnya, apalagi beli rangka Lantas, apakah emang Honda masih sangat worth it buat dibeli? Nah ini yang pastinya menjadi pertimbangan buat kita semua. Karena kalau misalkannya kita beli motor Honda Beat yang baru dengan harga yang lebih mahal sekian juta, terus kalau misalkannya kita jual di marketplace ataupun di harga-harga bekas, itu kalau misalkannya kita jual harus ngikut harga motor-motor yang lainnya, termasuk harga motor Beat yang sebelumnya harganya lebih murah. Kita harus ngikut dah tuh. Karena kalau misalkannya kita jual dengan harga yang lebih mahal, pastinya motor kita bakal agak susah lakunya. Dan sebenarnya ini juga menjadi potensi awal sebenarnya yang ngebuat Honda harus gulung otak dah, pokoknya gimana caranya gitu dah ya motor yang mereka jual tetap bisa kompetitif. Tapi ya hal ini juga tidak berlaku hanya Honda saja, pastinya juga dari pabrikan-pabrikan lain harga komponennya juga pasti naik juga, karena ya secara kan global kenaikan materialnya, bukan masalah TKDN lagi, seperti itu ya guys ya. Nah jadi buat kalian mungkin ini bisa terjawab ya alasan mengapa Honda nekat ngenaikin motor Matic mereka hingga 3 juta. Dan alasan yang paling dasarnya itu adalah kenaikan harga material secara global, biaya distribusi dan juga logistik. Dan gimana menurut kalian tentang hal yang emang lagi ramai banget ini? Coba komen kolom komentar. Thank you guys.